Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walia Munjizatul Islamiyah dari kelas HKI 6B dengan NIM 05020122060. Di sini saya akan menjelaskan terkait review fatwa yang telah saya kerjakan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah fatwa dan jurisprudensi yang diampu oleh Bapak Muhammad Nur Hadi MH. Di sini saya akan mereview 3 fatwa, yang mana dari ketiga fatwa tersebut saya mengambil tema besar, yakni terkait dengan nafkah. Dan saya mengambil fatwa tersebut dari sumber channel YouTube yang telah saya tonton, yang mana fatwa tersebut disampaikan oleh Bapak Muhammad Quraisy Shihab, Ustadz Abdul Somad, dan juga Mama Dede. Seiring perkembangan zaman, tuntutan hidup manusia semakin kompleks dan beragam. Hal ini berpengaruh terhadap bagaimana pandangan dan juga praktik untuk memenuhi kebutuhan nafkah, baik dalam lingkup masyarakat ataupun lingkup keluarga. Dalam Islam pun, nafkah itu kedudukannya sangat penting karena berkaitan erat dengan tanggung jawab, keadilan, serta kesejahteraan bagi rakyat. Maka dari itu, muncullah beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh beberapa jemaah. Di antaranya yaitu bagaimana dampak jika hasil korupsi digunakan untuk menafkahi istri dan anak, dan jika mereka tahu, apakah mereka ikut berdosa. Kemudian terdapat kasus di mana suami itu lalai dalam memenuhi kewajibannya, atau bahkan si suami ini menggunakan harta istri tanpa ada akad yang jelas. Seperti si suami ini adalah seorang pengangguran, namun dia menggunakan harta istri untuk membeli rokok atau hal-hal yang tidak perlu. Bagaimana hukum Islam dalam menyikapi hal ini? Kemudian bagaimana pandangan Islam terkait dengan perempuan yang bekerja pada zaman sekarang? Apakah ada batasan atau kondisi tertentu yang membuatnya wajib ataupun sunnah? Para mufti sebagai ulama yang berwenang dalam memberikan fatwa telah menyampaikan berbagai pandangan terkait dengan nafkah, yang mana menyesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang terus berkembang. Bagaimana yang telah disampaikan oleh Quraisy Shihab terkait dengan harta yang dihasilkan dari hasil korupsi, maka itu akan berdampak buruk untuk kedepannya, terutama bagi karakter anak-anak yang mengonsumsinya. Dalam hadis pun disebutkan bahwasanya tidaklah tumbuh daging dari makanan haram kecuali neraka lebih utama untuknya. Maka dari itu, istri dan anak sangat berperan penting untuk mencegah tindakan suami atau ayahnya untuk melakukan korupsi, bukan malah mendorongnya. Dan jika mereka tidak mengetahui sumber harta tersebut, maka tidak berdosa bagi mereka, karena dalam Islam pun tidak membebani bagi seseorang atas sesuatu yang tidak diketahuinya. Selanjutnya yaitu terkait suami yang lalai dalam memenuhi kewajibannya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad, bahwasanya dalam Islam itu terdapat 3 aspek utama, yakni iman atau akidah, 2 fikih atau hukum, dan ketiga akhlak atau budi pekerti. Dan seorang suami pun memiliki 5 kewajiban utama terhadap istrinya, yaitu memberikan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan juga perhatian. Jika suami tidak menunaikan kewajibannya dan justru menggunakan akad tersebut dengan akad yang tidak jelas, seperti harta istri tersebut apakah digunakan untuk akad pinjam meminjam atau gada atau hibah, maka ia telah melanggar hak istrinya. Dan jika si suami tersebut memiliki harta namun dia tidak melaksanakan kewajibannya, maka si istri boleh melaporkan kepada walinya, seperti halnya ayah, kakek, atau kakak laki-lakinya, untuk menegur atau menasihati si suami. Yang terakhir yaitu terkait dengan hukum istri yang bekerja pada zaman sekarang, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Mama Dede, bahwasanya dalam Islam perempuan itu diperbolehkan bekerja dengan hukum yang fleksibel. Pada dasarnya bekerja
perempuan bekerja itu hukumnya mubah, namun ada kalanya menjadi sunnah jika itu memunculkan manfaat dan bisa menjadi wajib apabila tidak ada pihak yang menanggung nafkahnya. Dan hasil dari perempuan bekerja tersebut itu adalah hak mutlak miliknya. Dan apabila suami itu memiliki rezeki yang lebih, sebaiknya dia memberikan kepada keluarga yang membutuhkannya. Jadi, dari ketiga fatwa tersebut dapat dianalisis bahwa fatwa yang telah dikaji ini memiliki keterkaitan erat dalam ranah hukum keluarga, terutama dalam aspek nafkah dan juga tanggung jawab dalam rumah tangga. Yang pertama yaitu terkait dengan penguatan prinsip nafkah dalam hukum keluarga. Dari tiga fatwa tersebut itu ditegaskan dalam Islam bahwasanya suami itu memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan nafkah. Hal ini juga diatur dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 80 ayat 4 yang menjelaskan bahwasanya suami itu harus memenuhi kebutuhan istri dan juga anak-anaknya. Dan pada fatwa tentang hasil korupsi itu mengingatkan bahwa sumber nafkah itu harus dari yang halal, karena hal tersebut memiliki dampak terhadap dunia dan akhiratnya kelak. Yang kedua yaitu terkait dengan perlindungan hak perempuan dalam ekonomi. Jadi fatwa yang membolehkan istri bekerja itu berarti mendukung hak perempuan dalam ekonomi, sebagaimana dalam pasal 34 ayat 2 dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 itu menyebutkan bahwa istri itu dapat membantu suami dalam rumah tangga tetapi tidak menghilangkan kewajiban suami. Namun ada beberapa syarat yang harus diperhatikan, yaitu terkait dengan syarat ketika si istri ini bekerja dalam Islam. Yang pertama, pekerjaan ini tidak boleh bertentangan dengan syariat. Misalnya, dia tidak boleh membuka aurat ataupun berada dalam lingkungan yang tidak aman baginya. Kedua, dia tidak boleh mengabaikan tugas utamanya sebagai seorang istri dan juga ibu apabila dia sudah memiliki anak. Ketiga, dia tidak boleh mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga. Dan jika si istri ini bekerja, maka si suami ini tidak boleh lepas tanggung jawab dan dia harus tetap memberikan nafkah yang cukup kepada istrinya. Yang ketiga yaitu fungsi fatwa dalam pembentukan dan juga koreksi hukum keluarga. Jadi dalam fatwa tentang nafkah dari hasil korupsi dan juga istri yang bekerja itu berfungsi sebagai taswihi, karena hal ini meluruskan kesalahpahaman dalam masyarakat terkait dengan kehalalan nafkah dan juga peran perempuan. Sedangkan pada fatwa tentang istri yang menafkahi suami ini berfungsi sebagai islahi, karena fatwa ini secara jelas dan tegas menegur suami yang lalai untuk memberikan nafkah. Dan fatwa ini juga menegaskan terkait dengan hak istri, tanggung jawab suami, dan juga beberapa langkah perbaikan yang bisa dilakukan. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya ketiga fatwa ini memiliki peran penting dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, karena fatwa-fatwa yang telah disampaikan oleh para mufti tersebut bertujuan untuk menjelaskan mengenai hukum-hukum Islam terkait dengan nafkah, hak, dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Dan fatwa-fatwa ini tidak hanya memiliki dampak moral dan sosial, tetapi relevan dengan regulasi hukum positif di Indonesia. Dengan memahami fatwa ini, diharapkan bagi setiap muslim bisa menjalani kehidupan sesuai dengan tuntutan syariat, jaga keseimbangan dalam keluarga, dan menghindari hal-hal yang bisa merugikan orang lain dan juga diri sendiri. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.